Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi opini obrolan pagi ini bersama Bapak Refwan Suhendi gitu, yang akrab disapa Kak Refwan gitu. Kak Refwan selaku Kapus Diklat Sabang, Kota Bengkulu Pak ya. Kota Bengkulu. Gitu ya. Dan tema kita yang masih sama, yaitu peran pramuka dalam berbakti tanpa henti gitu. Itu udah berbicara tentang sebenarnya pramuka itu ekstra ya Pak ya, gitu kan. Kalau ekstra berarti artinya ada tantangan juga tuh di setiap tingkatannya, di setiap ininya gitu, karena nggak banyak juga maksudnya tuh orang yang mau langsung gitu kan Pak gitu kan. Nah kalau dari sepengalaman kakak sendiri nih, Kak Refwan sendiri, tantangan apa tuh yang didapat selama di lapangan mungkin berkiprah menjadi pelatih? Ya, kalau tantangan sih sebenarnya ya kalau bagi saya ya, bagi saya pribadi sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu bisa diikuti oleh peserta didik gitu. Artinya selama kita membina, ya alhamdulillah selama saya membina pramuka tidak ada kejadian-kejadian yang di luar kendali gitu atau yang di luar keinginan kita. Karena kita memberikan pembinaan atau memberikan arahkan kepada diri kita dalam satu kegiatan itu bisa diikuti gitu. Nah, cuma yang tantangan secara umum ini adik-adik kita, pembinaan kita itu kan kurangnya perhatian ya, mungkin dari sekolah atau dari pihak-pihak terkait, sehingga kesannya pramuka tidak diperhatikan gitu. Padahal apa istilahnya, kegiatan kepramukaan itu tetap jalan gitu, tetap jalan walaupun tidak ada perhatian baik dari pihak tertentu tadi, pramuka bisa jalan gitu, bisa jalan. Dan kita tidak terlalu apa ya, artinya meminta-minta itu juga tidak, karena kita tahu kondisi, dan pramuka dituntut untuk kreatif, kemudian juga harus berkreasi gitu. Misal contoh satu kegiatan tidak punya uang nih, karena yang namanya kegiatan pasti butuh dana, gitu pasti butuh dana. Nah kalau tidak ada dana ini gimana caranya gitu? Apa kita harus meminta-minta gitu? Kalau zaman dulu kita masih mungkin lah ya, masih mungkin kita. Artinya meminta bukan meminta menadakan tangan kosong. Kita meminta itu dengan menjual karya. Nah menjual karya. Misalnya kita menjual produk apa sih yang dijual? Misalnya kue. Zaman kita dulu membina adik-adik, kita minta itu. Kamu mau cari uang, jual produk. Jangan kita minta. Kalau minta kan kesannya kita mengemis tuh. Nah, sementara tetap harus ada usaha. Tetap ada usaha. Sehingga orang yang memberi juga enggak apa ya istilahnya? Jangan ngomong yang pramuka nih ngemis saja misalnya kan. Jangan menyepelekan gitu. Tapi kalau ada usaha, ada yang dijual oleh adik-adik kita, orang membelinya juga enak, bahkan bisa ngasih lebih, misalnya harganya 15.000, 20.000 dibeli kan gitu, atau 25.000 gitu. Jadi perhatian masyarakat tuh ada gitu kalau kita mengadakan kegiatan seperti itu. Nah kadang-kadang ya yang pengalaman seperti itu sebenarnya udah sering ya, sampai sekarang pun di tingkat kuartir misalnya ya masih terjadi seperti itu kan. Bukan berarti kita pemerintah tidak memperhatikan, pemerintah sudah memperhatikan sebenarnya. Ya cuma dari apa yang sudah kita lakukan, diperhatikan tidak diperhatikan oleh pemerintah, kegiatan kepramukaan tetap jalan. Nah itu intinya. Bahkan momen Hari Pramuka juga berlaku di tanggal 14 Agustus. Kita peringati terus ya. Gitu. Makanya sekarang kan ada pemerintah provinsi atau dalam hal ini kuartir daerah mewajibkan seluruh pejabat pada tanggal 14 itu berpakaian seragam pramuka. Nah itu ya tujuannya kan untuk mencintai gerakan pramuka. Karena secara tidak langsung sebenarnya kita mau tidak mau diakui atau tidak diakui, kita sebenarnya sudah pramuka semua. Dari apa? Dari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu apa lagunya Indonesia Raya? Jadi pandu ibuku. Nah pandu itu pramuka. Nah kalau kita paham ya, paham. Jadi jangan menolak. Makna tersirat dari itu udah ada sebenarnya, semua udah jadi pandu. Nah, makanya ya kita mengingatkan itu, mari loh sama-sama kita, walaupun kita tidak memakai seragam pramuka, tapi jiwa kita tuh sudah pandu sebenarnya. Karena setiap hari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu. Ya harapannya tetap eksistensi pramuka tetap harus ada di semua kalangan gitu kayak gitu. Nah, kalau tantangan dari sudah gitu kan. Artinya pasti pemirsa sangat menunggu nih cerita dalam
melatih gitu kan Ya. Gimana nih cerita-cerita seru yang bisa dibagikan kepada para pemirsa opini? Ya, kalau di bidang kepelatihan atau pendidikan, kebetulan kita di Kapusdik ya, Kapusdik. artinya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk anggota dewasa dan juga peserta didik. Nah, kalau peserta didik itu berkaitan dengan materi-materi yang sederhana, ya kan, pelatihan yang sederhana, misalnya kayak Dian Pinru, Dian Pinsat, itu untuk peserta didik itu. Kemudian kalau untuk Berarti secara kurikulum ada berarti Pak? ada, gitu ya? iya, Kayak gitu ya? kita punya sudah kurikulum itu kan. Kemudian di anggota dewasa, di anggota dewasa ada pelatihan misalnya kursus itu apa? Kursus orientasi, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, KPD dan KPL. Banyak ya. Iya, jadi ada tingkatan-tingkatan. Untuk menjadi seorang pembina pramuka di Gudeg, ya minimal dia sudah kursus mahir dasar. Nah, kemudian KML itu di Gudeg ya. Sehingga pembinaan terhadap peserta didik di lapangan itu ada yang bertanggung jawab penuh. Jangan asal-asal membina. Nah, kalau asal-asal membina dia nggak tahu mau dibawa kemana nih anak-anak, adik-adik kita. Kadang-kadang salah pembinaan, ya kan? Orang yang tidak tahu dengan pembinaan itu akhirnya apa? Adik-adik kita banyak mengalami kejadian-kejadian. Contoh yang sederhana, kita hacking nih kemah, kemudian mengadakan perjalanan, tapi tidak disurvei karena orang itu bukan orang pembina yang pernah ikut kursus. Maka akan terjadi bencana di situ biasanya. Misalnya melalui jalur sungai. Sungai ini kan harus disurvei dulu. Misalnya jam berapa dia pasang keringnya, kan pasang naik jam berapa. Nah, pas pada saat pasang naik misalnya kan anak harus dipaksakan nyebrang, kan bahaya benar. Nah, tapi kalau pembina yang sudah mengikuti kursus, dia tahu manajemen resikonya, dia tahu kalau terjadi ini bagaimana ya, standar operasional harus ada gitu. Itu kalau sudah mengikuti kursus. Tapi kalau belum, inilah yang sulit. Kadang-kadang itu terjadi juga sih. Alhamdulillah di tempat kita Kota Bengkulu belum terjadi dan jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Kalau kegiatan yang benar-benar menyenangkan, yang paling siswa lah mungkin ya, kalau kita tingkat siswa yang paling mereka suka apa? Kalau di SMP atau Penggalang ya, itu kegiatan perkemahan. Ya, karena di kegiatan perkemahan itu kan macam-macam kegiatannya. Apalagi ada lomba-lomba. Ada lomba. Kekompakannya. Itu kan semuanya bisa kan dipadukan semua. Jadi pengetahuan yang mereka dapatkan di Gudeg, itu diuji cobakan dalam kegiatan lomba-lomba itu. Nah, sehingga diketahui lah Gudeg mana yang prestasi kan. Itu juga dilihat dari pembinanya. Kalau pembinanya bagus, otomatis adik-adiknya insya Allah bagus, ya kan? Tapi kalau pembinanya nggak bagus, nah ini yang sulit kadang-kadang kan, adik-adiknya kadang-kadang hasilnya dapat apa adanya. Kalau di perkemahan itu kan namanya hacking, itu yang paling senang tuh, hacking di perjalanan kan, baik itu kegiatan perkemahan biasa ataupun kegiatan lomba. Kalau untuk di tingkat kuartir ada namanya kegiatan lomba tingkat. Apa itu Pak? Lomba prestasi lah bahasanya, untuk di tingkat pramuka Penggalang, mulai dari LT1, LT2, LT3, LT4, LT5. Nah, terakhir kita kemarin dari LT5 yang di Nasional Cibubur itu kita mengirimkan dari kota 1. Kebetulan dari SMP 2 kalau nggak salah. Kemudian itu yang kita kirimkan dari kota, berhasil di tingkat nasional, dikirim ke tingkat nasional. Dan kegiatan juga kalau pramuka itu identik puncaknya itu jambore. Jambore. Gitu. Biasanya apa aja nih kegiatan-kegiatan sebelum ke jambore yang mewakili mungkin setiap daerah, setiap kota gitu kan. Biasanya ngapain aja nih Pak? Ya. Kalau kegiatan jambore ini kan ada biasanya jambore tingkat cabang, jambore tingkat daerah. Nah, untuk di tingkat cabang ini materi jamborenya sebenarnya hampir sama dengan materi nasional. Yang istilahnya diambil dari situ, kemudian kita kembangkan di tingkat cabang masing-masing dan disesuaikan dengan kondisi. Kegiatan apa yang bisa dilakukan. Jadi tidak semua kegiatan nasional, karena kalau kita semua kegiatan nasional kita lakukan juga di tingkat cabang, mungkin terbentur dengan sarana prasarana dan lain-lain gitu. Nah itu, jadi kita ambil yang menyesuaikan saja lah, apa yang bisa kita lakukan di tingkat nasional yang diadakan kita lakukan. Nah intinya di jambore itu kan dia gembira, pesta. Yang namanya jambore itu pestanya anak pramuka Penggalang. Itu setahun sekali Pak? Itu 5 tahun sekali. Oh 5 tahun sekali? Ya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali ya. Gitu. Jadi di 2004 nanti itu ada kegiatan jambore daerah di Kaur rencananya. Di Kaur itu jambore daerah di 2024. Kalau yang kemarin anak-anak udah berangkat juga ke jambore. Kemudian ada LT kemarin kan, lomba tingkat yang nasional itu udah berangkat. Juga ada kegiatan Raimuna yang sebentar lagi mau berangkat juga ke Cibubur. Ya, itu anak-anak pramuka penegak. Bahkan informasi yang kita dapatkan juga sampai ke tingkat
dunia ya, Itu- internasional. Ya, itu Apa nama kegiatannya, Pak? itu jambore juga, cuma Jambore jambore juga. dunia gitu. Jambore dunia. dunia. Kemarin di Korea kan. Di Korea. Kita ngirimkan satu peserta. Satu peserta Ya. mewakili negara Indonesia. Tapi untuk negara Indonesia banyak, bukan satu orang. Heeh. Karena digabungkan dari masing-masing daerah itu digabungkan, kalau nggak salah ada 1.000 lebih lah untuk Indonesia berangkat ke sana, ke Korea. Oh, berarti cukup lengkap ya kegiatannya. Kegiatan lapangannya, bahkan lomba-lombanya gitu. Bahkan kegiatan-kegiatan event-eventnya juga gitu kan. Kayak gitu. Ya. Kalau untuk prestasi sendiri di Bengkulu seperti apa? Kalau prestasi untuk yang kegiatan nasional ya, karena kegiatan nasional kan jarang-jarang ada lomba kayak kita di tingkat cabang ya, ada piala gitu kan. Tapi kalau di tingkat nasional jarang ada lomba seperti itu. Paling-paling dari satu kegiatan ada satu kegiatan yang dilombakan. Misalnya Raimuna itu nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilombakan, tapi tidak semua. Karena Raimuna itu sama dengan pesta juga, tapi banyak baktinya juga. Oke. Banyak oke. baktinya juga. Baik, ditahan dulu Bapak untuk Ya, obrolan silakan. kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Siap. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.